Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia. Saya dari kelas 10 TKJ 2 dan saya akan menjelaskan pengertian serta pemahaman tentang hardware dan software. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernah gak sih kalian mikir waktu kalian lagi asik scrolling TikTok, main game berat di PC, atau sekedar ketik tugas di laptop, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam perangkat elektronik kalian itu? Kenapa benda mati yang isinya cuma besi, plastik, dan kaca ini bisa pinter banget, bahkan bisa mengerti apa yang kita mau? Di dalam dunia teknologi, semua keajaiban itu terjadi karena adanya kerjasama antara dua elemen paling krusial, hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. Banyak orang sering ketukar atau cuma tahu kulitnya aja. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas sedalam-dalamnya tentang apa itu hardware dan software. Bagaimana komponen di dalamnya bekerja, sampai bagaimana kedua hal ini berkolaborasi. Kita akan bahas pakai analogi yang paling gampang dimengerti. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Hardware atau perangkat keras. Secara definisi, hardware adalah semua komponen fisik dari sebuah komputer atau perangkat digital yang bisa kita lihat dengan mata. Kita sentuh bentuknya dan punya wujud nyata. Kalau bendanya bisa kamu banting atau kamu raba, itu berarti hardware. Tapi hardware itu bukan cuma casing luar laptop atau komputer kamu ya. Di dalam dunia komputer, hardware itu dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok besar berdasarkan tugas fungsinya masing-masing. Mari kita bahas satu persatu. 1. Input device, perangkat masukan. Kelompok pertama adalah input. Sesuai namanya, tugas perangkat ini adalah memasukkan data, instruksi, atau perintah dari kita sebagai pengguna ke dalam komputer. Tanpa input device, komputer bakal bengong karena gak tahu harus ngapain. Keyboard ini adalah jembatan utama untuk memasukkan karakter, alfanumerik, huruf dan angka, serta perintah pintas. Mouse dan touchpad, alat petunjuk pointing device yang mendeteksi gerakan dua dimensi untuk menggerakkan kursor di layar. Mikrofon berfungsi mengubah gelombang suara mekanik dari pita suara kita menjadi sinyal digital yang dimengerti komputer. Contohnya suara saya yang sedang kalian dengar sekarang. Sensor modern di smartphone kalian ada juga hardware input tersembunyi seperti fingerprint scanner atau Face ID yang memindai data biologis kita. 2. Processing device, perangkat pemrosesan. Setelah data dimasukkan lewat input device, data itu gak langsung jadi gambar atau suara. Data itu harus dimasak dan diolah dulu. Disinilah tugas processing device atau otak dari komputer kita. CPU, Central Processing Unit. Ini adalah mikroprosesor yang menjadi otak inti. Semua logika matematika, perhitungan rumit, dan perintah jalannya program dihitung di sini. Kecepatannya diukur dalam gigahertz, artinya miliaran operasi per detik. 2. GPU, Graphics Processing Unit. Kalau CPU adalah otak untuk segala hal, GPU adalah otak khusus yang didesain untuk menghitung visual grafis. Kalau kalian editor video atau gamers, komponen ini adalah penentu apakah visual kalian bakal mulus atau patah-patah.
RAM, Random Access Memory. Nah, ini sering salah paham. RAM adalah tempat penyimpanan super cepat, tapi sifatnya sementara volatile. RAM bertugas menampung data aplikasi yang sedang kamu buka sekarang. Semakin besar RAM, semakin banyak aplikasi yang bisa kamu buka bersamaan tanpa bisa komputer lag atau macet. 3. Output device, perangkat keluaran. Setelah diolah otak komputer, hasilnya harus ditunjukkan kembali ke manusia dong. Nah, itu tugas diemban oleh output device. Monitor atau layar adalah mengubah sinyal digital dari GPU menjadi jutaan piksel warna yang membentuk gambar yang bisa kita lihat. Speaker atau earphone adalah mengubah sinyal audio digital menjadi gelombang suara fisik yang bisa ditangkap oleh telinga kita. Printer adalah mengubah dokumen digital yang ada di dalam layar menjadi bentuk fisik di atas kertas menggunakan tinta. 4. Storage device, perangkat penyimpanan permanen. Perbandingan fisik antara hard disk yang tebal dengan SSD yang tipis dan kecil. Kelompok hardware terakhir adalah storage device. Berbeda dengan RAM yang memorinya hilang saat komputer dimatikan, storage device menyimpan data kita secara permanen, non-volatile. Disinilah foto, video, sistem operasi, dan game kalian disimpan. Hard disk drive teknologi lama yang menggunakan piringan magnetik yang berputar. Kapasitasnya besar dan murah, tapi rawan rusak kalau terguncang dan jalannya lambat. Solid state drive teknologi modern yang menggunakan chip memori flash seperti flash disk tapi jauh lebih cepat. SSD gak punya komponen bergerak, jadi lebih tahan banting dan kecepatannya bisa 10 hingga 50 kali lipat lebih cepat dari HDD. Bisa pakai SSD, bikin komputer kalian menyala dalam hitungan detik. Pembicara menarik napas, gestur santai. Bagian 2, mengupas tuntas software. Nah, kita sudah keliling melihat bagian fisiknya, yaitu hardware. Sekarang bayangkan kalau kamu punya komputer dengan spesifikasi dewa, CPU paling cepat, RAM paling gede, SSD paling luas, tapi pas dinyalain layarnya cuman hitam kosong, gak ada apa-apa, gak berguna kan? Disinilah peran penting dari software atau perangkat lunak. Software adalah kumpulan instruksi, data, kode, atau program elektronik yang ditulis oleh manusia untuk memberitahu hardware apa yang harus dilakukan. Software gak punya wujud fisik, gak bisa kamu pegang, tapi dampaknya bisa kamu rasakan langsung di layar. Sama seperti hardware, software juga kita bagi menjadi 3 kategori utama agar kita gampang memahaminya. 1. Sistem software, perangkat lunak sistem atau sistem operasi. Kategori software yang pertama dan paling mendasar adalah sistem software atau yang paling sering kita sebut sebagai sistem operasi. Sistem operasi ini adalah pondasi utama, tugasnya berat banget, mengontrol semua hardware yang kita bahas tadi dan menjadi wadah bagi aplikasi lain untuk berjalan. Tanpa OS, aplikasi lain gak akan pernah bisa dipasang. Kalau di laptop atau PC, contohnya pasti kalian tahu Microsoft Windows, macOS milik Apple atau Linux yang sifatnya open source. Kalau di smartphone, penguasanya adalah Android dan iOS. Sistem operasi inilah yang mengatur kapan CPU harus bekerja keras, bagaimana RAM dibagi-bagi, dan penampilan antarmuka user interface
awal berupa desktop atau menu yang bisa kita klik. Application software, perangkat lunak aplikasi. Kategori kedua adalah application software. Ini adalah software yang dibuat spesifik untuk membantu manusia menyelesaikan pekerjaan tertentu, mencari hiburan, atau berkomunikasi. Inilah software yang paling sering berinteraksi dengan kita setiap hari. Kita bisa kelompokkan lagi menjadi beberapa jenis aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office, Word, Excel, atau Google Docs. Untuk mengolah kata dan data angka, aplikasi kreatif dan desain seperti Adobe Photoshop untuk manipulasi foto, Premiere Pro untuk editing video, atau Canva untuk desain grafis instan. Aplikasi browser Google Chrome, Safari, atau Firefox yang gunanya khusus untuk membuka gerbang internet, hiburan, dan sosmed seperti Spotify untuk dengerin musik, YouTube untuk nonton video, atau Instagram untuk berbagi foto. 3. Utility software dan driver perangkat pembantu. Kategori software ketiga yang gak kalah penting tapi sering dilupakan adalah utility software dan driver. Tugas mereka adalah sebagai asisten atau pelindung sistem komputer kita. Antivirus seperti Windows Defender atau Avast bertugas memandai, mendeteksi, dan menghancurkan program jahat, malware, virus yang mencoba merusak sistem. Driver ini adalah software penerjemah kecil, misalnya kamu baru beli printer baru merek X, agar laptop Windows kamu tahu cara menyuruh printer itu mencetak. Kamu harus menginstal driver printer X. Driver inilah yang menerjemahkan bahasa Windows ke bahasa mesin printer tersebut. Bagian 3. Analisis, komparasi, dan kolaborasi nyata. Supaya pemahaman kita makin tajam, mari kita bandingkan karakteristik utama keduanya secara langsung melalui tabel ini. Tabel komparasi sederhana. Wujud hardware berwujud fisik bisa disentuh, sedangkan software berwujud digital atau logika virtual. Proses pembuatan hardware dirakit di pabrik menggunakan mesin dan bahan elektronik. Software ditulis oleh programmer menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, C, Java. Masalah atau kerusakan hardware bisa aus, patah, atau terbakar. Software tidak bisa aus, tapi bisa mengalami bug, error kode, atau korup data rusak. Solusi kerusakan adalah hardware harus diganti suku cadangnya secara fisik. Software diperbaiki lewat pembaruan, update patches, atau install ulang. Simulasi kolaborasi, proses pembuka kamera smartphone. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kedua elemen ini berkolaborasi dalam kehidupan nyata lewat satu contoh sederhana yang kita lakukan setiap hari. Mengambil foto selfie di smartphone. Mari kita bedah apa yang terjadi dalam waktu 1 detik saat kamu menekan tombol jepret. 1. Langkah 1. Input atau software. Jari kamu menyentuh ikon aplikasi kamera di layar. Ini adalah interaksi antara software aplikasi dan hardware layar sentuh. 2. Langkah 2. Sistem. Aplikasi kamera meminta izin kepada sistem operasi OS untuk menggunakan hardware kamera belakang. 3. Langkah ketiga. Hardware input. Lensa kamera terbuka, sensor menangkap cahaya luar dan mengubahnya menjadi kode biner digital. 4. Langkah keempat. Processing. CPU dan GPU bekerja sama secepat kilat menghitung jutaan warna dan detail piksel, memastikan wajah kamu kelihatan jelas dan gak ngeblur.
Langkah 5. Strong dan output. Software menyimpan file foto itu ke dalam hardware memori internal dalam format dan di saat yang sama mengirimkan hasilnya ke hardware layar agar kamu bisa langsung melihat hasil foto selfie-mu. Jadi, kesimpulan besar dari pembahasan kita hari ini adalah hardware dan software adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Hardware adalah tubuh fisiknya yang menyediakan kekuatan mentah dan tempat bekerja, sedangkan software adalah jiwa, pikiran, dan instruksi cerdas yang membuat tubuh fisik tersebut punya fungsi dan tujuan hidup. Tanpa salah satunya, teknologi modern yang kita nikmati saat ini tidak akan pernah ada. Gimana? Sekarang kalian sudah paham banget kan bedanya hardware dan software serta bagaimana cara bekerja sama? Kalau kalian punya pertanyaan seputar komponen komputer atau punya bahasan teknologi lain yang kita ingin bedah di video selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik tombol like, share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe channel ini agar kalian nggak ketinggalan video edukatif lainnya. Saya Tazkia Salma Hussein, terima kasih banyak sudah menonton sampai menit terakhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.